Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Anda kembali menyaksikan Gorontalo Menyapa dan kali ini bersama saya Yayat Hidayat. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang tentunya menarik untuk Anda simak. Di mana kali ini kita akan membahas terkait dengan edisi HUT, ya, edisi khusus HUT Brimob ke-80. Nah, pemirsa, tepat hari ini ya, di tanggal 14 November tahun 2025, Brimob berulang tahun yang ke-80. Nah, tentu kita berbicara lebih tentang bagaimana pengabdian dari Brimob, terus juga prestasi, dan juga bagaimana kedekatan Brimob dengan masyarakat tentunya ya. Dan tentunya dalam usia 80 tahun ini, Korps Brimob terus menunjukkan eksistensi sebagai satuan elit kepolisian yang tidak hanya sigap dalam tugas-tugas operasi, tetapi juga hadir membawa nilai kemanusiaan melalui berbagai kegiatan sosial, pelayanan publik, dan juga program-program ketahanan pangan. Dan hari ini kita akan mendengarkan langsung bagaimana semangat pengabdian yang saya sebutkan tadi diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan HUT Brimob yang ke-80 tahun, prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun internasional, serta harapan ke depan untuk Brimob Polda Gorontalo. Bersama kita telah hadir Dansat Brimob Polda Gorontalo. Saya akan langsung perkenalkan. Sudah hadir bersama kita di studio Kombes Pol Danu Waspodo SIK. Selamat sore Pak Danu. Selamat sore Mas Yayat. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Pak Dansat sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau lagi HUT begini ya harus sehat gitu ya. Dan euforianya masih sangat-sangat terasa karena tepat hari ini ya Pak Danu ya. Baik. Dan juga hadir bersama kita di studio PS Kasilok Satbrimob Polda Gorontalo AKP Yusuf Abdul Karim. Selamat sore Pak Karim. Sore, Pak. Sehat Pak Karim ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Karim juga sebagai Ketua Panitia HUT Brimob. Siap, dipercayakan jadi Ketua Panitia HUT Brimob di tahun 2025 ini. Baik, dan kita akan ulas sebentar kira-kira apa saja kegiatan yang sudah dipersiapkan atau mungkin sudah dilaksanakan tepatnya hari ini di tanggal 14 November tahun 2025. Baik, dan pemirsa tentu kita akan bahas lebih banyak tentang seperti apa dan bagaimana kegiatan lah dan juga prestasi yang sudah dicapai oleh Brimob di usia yang saya kira tidak muda lagi, sudah 80 tahun, dan tentunya bagaimana harapan-harapan ke depan Brimob untuk bagaimana supaya terus memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat tentunya. Saya mulai mungkin dari Pak Danu. Pak Danu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang seperti apa sih kira-kira semangat dari HUT Brimob ke-80 tahun ini kepada masyarakat tentunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini tanggal 14 November 2025 hari Jumat ya. Hari Jumat tepat ya. Kami Korps Brimob Polri seluruh Indonesia termasuk Polda Gorontalo merayakan HUT Brimob Polri yang ke-80. Ini usianya 80 loh. 80 hampir tahun. sama dengan usia NKRI. NKRI ya. Jadi semangat perjuangan. Itu semangat perjuangan untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi itu yang kemudian menjadi semangat dari HUT ke-80 tahun Brimob sendiri ya. Baik. Ini sudah menginjak usia 80 tahun Pak Danu. Kira-kira apa yang kemudian dilihat oleh Pak Danu semangat ini yang kemudian masih tetap bertahan sampai dengan sekarang di usia 80 tahun ini? Oh iya. Baik. Semangat kami ya, terutama dengan menyangkut dengan tugas pokok fungsi kami tentunya dari awal perjuangan kemerdekaan sampai dengan sekarang ya ini. Jadi tugas pokok kami adalah gangguan keamanan intensitas tinggi. Itu hanya satu instansi aja ya di Polri, yaitu Brimob, gangguan keamanan intensitas tinggi. Nah itu. Jadi kita ada penindakan bom, ada terorisme, ada bantuan SAR, ada tugas-tugas ke luar negeri, nah itu. Gitu ya. Sama bantuan, sama tugas-tugas kemanusiaan terutama. Oke, baik. Jadi memang dari sekian tugas yang disampaikan oleh Pak Danu tadi, memang ini tugas pokok daripada Satuan Brimob sendiri gitu ya. Nah, 80 tahun saya kira bukan usia yang muda, dan tadi disampaikan oleh Pak Danu bahwa sudah hampir sama sebenarnya dengan usia dari NKRI sendiri gitu kan, 80 tahun gitu. Nah, kalau dari Pak Danu melihat sendiri, apa yang kemudian perlu untuk dilakukan oleh Brimob khususnya di usia 80 tahun ini untuk perbaikan-perbaikan ke depan? Ya, kita lihat bersama-sama ya di media televisi terhadap kejadian-kejadian yang lalu ya. Nah, itu kami Brimob
ya banyak disorot, ya disorot terutama masalah penanganan unjuk rasa, ya yang kemarin terjadi bulan Agustus ya, ya Mas ya. Kami disorot ya oleh masyarakat, ya. Tapi kita tetap profesional. Itu Polri Brimob harus profesional di dalam tugasnya. Jadi apapun itu tugas pemerintah, tugas komandan, kita harus profesional. Ya. Kita tidak membahayakan masyarakat, tapi kita ingin menciptakan situasi keamanan di masyarakat tersebut. Kita dihadapkan dengan masyarakatnya, masa anarkis. Kita nggak masalah dilemparin, kita diam. Ya, gitu. Kecuali kalau udah anarkis dan tidak semua bisa, ya kita kira demi keamanan umum nih. Nah, kita adakan istilahnya apa ya? Tindakan yang tegas dan terukur. Nah, itu. Tapi tidak membahayakan. Tetap mengedepankan sikap profesional tadi yang seperti disampaikan pada adanya. Baik. Nah, saya mungkin ke Pak Karim dulu ya, Pak Karim ya. Pak Karim, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan HUT Brimob yang ke-80 tahun ini. Pasti ada dong kegiatan-kegiatan yang memang dipersiapkan untuk kemudian sampai kemudian ada penunjukan ketua panitia. Pak Karim sebagai ketua panitia HUT Brimob surat perintah ya. Baik, Pak Karim mungkin bisa dijelaskan apa saja agenda kegiatan dalam rangka HUT Brimob ke-80. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di dalam mengisi rangkaian hari ulang tahun Brimob ke-80 ini, kami Satuan Brimob Polda Gorontalo melaksanakan beberapa kegiatan yang dan mengisi atau memeriahkan hari ulang tahun Brimob kita yang ke-80, yaitu kita melaksanakan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, seperti donor darah, pengobatan gratis kepada masyarakat. Kemudian ada kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita. Seperti yang sudah kita laksanakan itu kita bagikan ke masyarakat yang ada di seputaran Mako kita. Kemudian para abang bentor. Abang bentor dengan abang ojol yang kita bagikan kemarin itu kita pusatkan di Menara Limboto. Kemudian untuk pembagian sembako itu kita laksanakan di beberapa titik di seputaran Mako kita. Kemudian terakhir kemarin kita laksanakan di Pohuwato di Kecamatan Buntulia, Desa Hulawa. Itu di area tambang di Pohuwato. Ya. Baik, jadi memang ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga ternyata ada abang bentor, ojol juga yang memang kemudian diberikan bantuan khususnya ya. Nah, itu mungkin kepada masyarakat. Bagaimana dengan untuk para satuan Brimob yang saya kira memang mereka pun ingin merayakan gitu bahwa hari ini HUT Brimob yang ke-80 kami juga ingin merayakan. Apakah memang ada kegiatan khusus untuk satuan Brimob sendiri, Pak? Ada, Pak, ada. Ya. Untuk di satuan kita itu kita laksanakan lomba, mulai dari lomba Brimob Challenge, itu ketangkasan anggota. Itu yang Brimob Challenge itu yang cikal bakal anggota itu kita pilih untuk perwakilan dari daerah untuk ikut di tingkat pusat, kemudian itu di Korbrimob. Kemudian ada lomba menembak, kemudian ada cabang olahraga seperti takraw, kemudian volleyball. Itu sudah kita laksanakan untuk intern di kesatriaan kita atau di kesatuan kita. Kesatuan ya, baik. Jadi ada beberapa kegiatan. Apakah memang kegiatan ini dilaksanakan tepat hari ini atau dari beberapa hari sebelumnya memang sudah rangkaian kegiatannya sudah dilaksanakan? Bagaimana, Pak? Jauh-jauh hari sebelum hari ulang tahun ini, itu mengisi kegiatan rangkaian kegiatan hari ulang tahun Brimob. Oke, baik ya. Saya kepada Ansat lagi. Pak Ansat mungkin bisa tadi penyampaiannya Pak Karim bahwa ada kegiatan memang yang khusus untuk masyarakat, lalu kemudian ada juga kegiatan untuk satuan gitu kan. Nah, memang apakah seperti ini setiap HUT Brimob memang selalu ada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga satuan Brimob juga berhak untuk merayakan gitu euforia untuk HUT ke-80 tahun Brimob ini sendiri? Ya memang itu. Kami kan pembinaan fungsi kami kan Kor Brimob Polri yang di Depok, Kelapa II Depok. Itu perintah dari pimpinan memang setiap ada event kegiatan merayakan HUT Brimob,
sasarannya masyarakat dan instansi sendiri, ya, internal BRIMOB. Jadi masyarakat kita sentuh dengan adanya keberadaan BRIMOB. Jadi dimaksudkan agar BRIMOB dan masyarakat dapat bersatu, ya, kita rangkul mereka untuk sama-sama menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Nah, itu untuk masyarakat ya. Termasuk tadi komunitas-komunitas tadi, ada komunitas ojol, ada komunitas bentor, itu kita rangkul. Kalau ada apa-apa, mereka siap membantu. Kita sama-sama siap membantu untuk ciptakan situasi keamanan, Nah, itu. Kemudian yang kedua yang masalah untuk internal. Untuk internal ya tentu dong ya. Kita punya anggota ya, anggota-anggota yang baik dan berprestasi, terus kita kembangkan dan kita adakan pertandingan, kita ingin ada cikal bakal lagi. Ya, generasi yang bagus, yang profesional untuk tetap ditingkatkan ke profesional, terutama menembak dan bela diri. Nah, itu penting. Baik. Itu yang harus ditingkatkan. Ya. Baik. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan ini juga sebenarnya untuk mengakomodir beberapa mungkin anggota yang memang punya bakat ya, minat dan memang bahkan diikutkan dalam beberapa kegiatan event ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Karim tadi, eventnya di pusat itu BRIMOB Challenge ya. Baik. Dan nah, ini kita bisa lihat di layar kaca pemirsa, ini kegiatan menembak. Mungkin Pak Danset bisa menjelaskan terkait dengan gambar yang sedang tayang di layar kaca pemirsa TVRI Gorontalo. Baik, makasih Pak Hayat. Ini adalah event IPSC, jadi menembak reaksi. Ini kejuaraan Kejaksaan Agung misalnya di Jakarta. Ini diikuti oleh Ibda Gani, anggota Satbrimob. Alhamdulillah ini beliau luar biasa ya untuk mengikuti event tersebut. Nah, ini harus kita regenerasi gitu. Jadi memang dengan adanya lomba dalam rangka HUT BRIMOB ke-80 ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kemudian ada regenerasi gitu untuk event-event seperti ini gitu ya. Baik, ini luar biasa ya. Seperti yang pemirsa TVRI Gorontalo lihat di layar kaca saat ini ya. Ini kegiatan atau event yang diikuti oleh anggota BRIMOB mewakili BRIMOB Polda Gorontalo, ya. Baik, luar biasa ya. Dan Pak Karim, mungkin kalau kita melihat dengan kegiatan-kegiatan atau event yang kemudian diadakan di internal gitu kan, adakah memang event khusus? Kalau tadi mungkin ada penyampaian terkait dengan menembak gitu kan, ada cabang katakanlah mungkin olahraga atau event khusus yang memang dihususkan sebagai ikon daripada BRIMOB Gorontalo sendiri. Artinya bahwa event yang selalu menjadi langganan, bahwa kalau BRIMOB Polda Gorontalo pasti langganan juara gitu. Ada tidak seperti itu? Kalau di satuan kita biasa nembak itu Pak, yang nembak ya. Ya, nembak itu yang menonjol sekarang di satuan kita. Pertama Pak Ibda Gani ini, beliau sudah beberapa kali meraih prestasi, bahkan juara 1 di tingkat pusat. Ada yang MMA. Juga MMA dari anggota kita juga. MMA juga ya? Iya, MMA. Bela diri apa? Bela diri, baik. Jadi memang ada beberapa cabang olahraga atau event olahraga atau mungkin katakanlah mungkin lomba yang memang dihususkan untuk bagaimana supaya ada regenerasi ya. Baik, oke. Kita kembali lagi ke kegiatan dalam rangka HUT ke-80 BRIMOB. Nah, kalau misalnya kemudian kita lihat tadi penyampaiannya bahwa ada bakti sosial, pemberian mungkin bantuan kepada masyarakat, dihususkan kepada ada beberapa kelompok atau mungkin katakanlah seperti ojol dan juga abang bentor. Nah, memang apakah sasarannya adalah para komunitas ini atau mungkin ada juga yang memang khususnya sasarannya kepada individu, katakanlah seperti orang-orang yang memang ada di sekitaran Mako mungkin atau bagaimana? Silakan. Iya, ada Pak. Di seputaran Mako kita ada yang kita berikan bantuan, terutama masyarakat yang di seputaran Mako kita. Itu kita door to door. Atau mungkin sesuai dengan yang ada di layar saat ini ya, Pak Karim. Ini ya, ini pemberian bantuan ya. Iya, pemberian bantuan siap. Kita door to door ke rumah masyarakat, bahkan bukan cuma sembako yang kita berikan. Kita juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita untuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini seperti apa Pak Karim?
Kita ada, kebetulan kita kan ada klinik. Ya. Sudah ada klinik saat Brimob. Oke. Perawat, dokter. Itu untuk dokter itu di backup dari Big Dokes Polda. Lantaran kita kan belum ada dokter sendiri. Ya. Kalau di kita itu cuma adanya perawat. Oke. Kalau dokter itu kita alhamdulillah dibantu dari Big Dokes Polda Gorontalo terkait dengan bantuan pelayanan kesehatan terhadap anggota kita sendiri dan masyarakat sekitar kita yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan dari dalam rangka HUT ke-80 Brimob, saya kira memang luar biasa, sangat menyentuh langsung kepada masyarakat gitu ya. Baik dari pemberian bantuan dan juga pemeriksaan kesehatan ternyata juga diberikan kepada masyarakat. Baik, nah yang saya dapati juga data di sini bahwa ada pemberian sembako di 80 titik. Saya mau konfirmasi apakah memang itu seperti itu, Pak Dansat, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat dan juga pemirsa TVRI Gorontalo. Baik, terima kasih Mas Yayat. Jadi tadi sudah jelaskan ya bahwa kita kerjasama ya dengan komunitas masyarakat. Kemudian kita adakan penelusuran dulu ya, bahwasanya banyak masyarakat yang perekonomiannya masih kurang, dan itu ada di wilayah sekitar lingkungan Kesatria Brimob. Nah, itu yang kita tuju, yang perekonomian kurang. Nah, kita bantu. Kemudian rumah yatim piatu tentu ya, itu yang kedua. Kemudian panti jompo, itu kita datengin semua kemarin. Ada kan sini panti jompo di Gorontalo, ada ya kita kasih. Ya, kemudian di daerah Pahuwato itu masyarakat yang langsung berhubungan dengan tambang, kan banyak perusahaan sama masyarakat ada dampaknya. Dampak dari tambang tuh banyak yang komplain. Ya. Nah, itu kita kasih bantuan. Kemudian satu lagi yang di Gorontalo Utara, Gorut itu kita jangkau juga itu. Jadi semuanya itu untuk supaya goalnya ya, kita meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Brimob ini tidak mulu-mulu senjata dan muka sangar, enggak, kita hanya humanis. Kita humanis dan kita peduli kepada masyarakat. Nah, jadi stigma itu yang kemudian ingin dihilangkan gitu ya, bahwa kalau ketemu Brimob kan kadang agak takut gitu kan. Apalagi mungkin kalau misalnya kita melihat di markas ketika mungkin lewat dengan transportasinya dengan peralatan dan lain sebagainya, kan pasti agak ngeri gitu kalau mau tegur. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya Pak Dan ya. Jadi sebenarnya Brimob sangat dekat dengan masyarakat seperti itu ya. Baik. Nah, padahal tadi juga saya mendapat data juga bahwa ada launching untuk bus sekolah gratis gitu. Mungkin ini bisa dijelaskan kepada masyarakat. Ini apa kemudian yang mendasari kemudian Brimob untuk ada launching bus sekolah gratis ini? Saya Pak Karim nih. Pak Karim, mungkin silakan Pak Karim ya. Terima kasih. Untuk bus gratis ini memang instruksi dari pusat, dari Dankor Brimob, kita supaya lebih dekat dengan masyarakat. Jadi ada program bus gratis. Untuk bus gratis ini kita peruntukkan untuk anak-anak sekolah, dari SD, SMP, kemudian SMA yang ada di sekitaran Mako kita. Ada berapa yang beroperasi saat ini? Untuk sementara kita masih ada satu. Ada satu ya. Tapi kita menunggu perkembangan selanjutnya sesuai petunjuk dari pimpinan kita. Kalau memang masih membutuhkan unit untuk penambahan untuk melayani anak-anak sekolah. Yang terutama pada saat pagi hari itu banyak yang terlambat kalau kita komunikasi dengan guru-guru di sekolah. Pernah sampai ke sekolah, katanya setiap pagi itu pasti ada saja yang terlambat ya. Terbantu. Kesulitan transportasi. Baik. Oke, jadi ini yang mendasari sebenarnya kemudian ada launching bus sekolah gratis ya. Ini menarik tentunya pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh Brimob khususnya dalam rangka HUT ke-80 tahun ini. Tentu kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Halo, iya, perusahaan yang itu tolong di take over ya.
nanti cucu saya yang ambil alih. Wow. Iya. Saya tidak mau, pokoknya dia CEO untuk perusahaan itu. Take over semua. Iya, oke. PRT baru. Apa itu take over itu? Tunggu. Tidak boleh sekarang itu. Kalau saya tidak belum cukup pendidikan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa dan kita masih membahas terkait dengan edisi HUT Brimob ke-80 di mana memang saat ini sudah hadir bersama kita di studio dan Sat Brimob Polda Gorontalo Kombes Pol Danu Waspodo SIK dan juga PSK Silok Sat Brimob Polda Gorontalo AKP Yusuf Abdul Karim yang juga sekaligus panitia atau ketua panitia dari HUT ke-80 Brimob. Ya, nah kita tadi sudah banyak membahas tentang apa saja yang sudah dilakukan dan juga dalam rangka HUT ke-80 Brimob dan juga apa saja yang kemudian yang sudah dilakukan sejauh ini sampai dengan sekarang di mana sudah 80 tahun saya kira bukan usia yang muda lagi dan tentu sudah banyak sekali kalau kita melihat Brimob melakukan hal-hal yang tentunya sangat-sangat membantu kepada masyarakat dan kita tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Danu bahwa kegiatan ini memang diinisiasi untuk bagaimana supaya Brimob bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu kan. Tadi terakhir kita sempat bahas bahwa ada launching bus sekolah gratis yang ternyata memang itu berangkat daripada setelah dicek di sekolah ternyata banyak siswa yang terlambat gitu ya Pak Karim ya. Sehingga kemudian diadakanlah ini bus sekolah gratis. Baru satu yang beroperasi tetapi bisa jadi akan bertambah untuk unitnya ya. Baik. Nah, untuk kemudian kalau kita bicara tentang ketahanan pangan sendiri, apakah kemudian Brimob juga menjadi bagian untuk bagaimana supaya karena ini program pemerintah gitu kan untuk ketahanan pangan. Mungkin Pak Danu bisa menjelaskan terkait dengan ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Yayat. Ya. Betul. Jadi program pemerintah salah satunya Ascita itu ya adalah ketahanan pangan. Nah, sudah itu langsung pimpinan kami dan Korbrimob ya memerintahkan jajaran agar memanfaatkan lahan yang ada di kesatuan masing-masing. Oke. Kami kan Sat Brimob punya lahan 15 hektar. Kemudian ada batalion, itu kami memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk kami cocok tanam berkebun. Itu berkebun dan sebagian lagi untuk beternak. Beternak ada ayam, ada ikan, punya lengkap. Itu untuk mendukung ketahanan pangan, program ketahanan pangan pemerintah. Bagaimana dengan apakah memang saat ini sudah jalan lalu kemudian Satuan Brimob juga memang sudah melakukan itu di masing-masing batalionnya? Baik, jadi sudah jalan ya, sudah jalan. Alhamdulillah sudah sering panen juga ini. Wah, luar biasa. Dan hasil panen itu kita bagikan kepada keluarga, kan anggota punya keluarga, kita keluarga gitu. Kemudian setelah ada lebih kita undang masyarakat. Kita bagi-bagikan. Jadi dibagikan juga kepada masyarakat? Iya, bagian. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ditanam, lalu kemudian ketika ada hasil panennya, bukan hanya anggota Brimob saja yang menikmati, tapi juga masyarakat gitu ya. Baik, luar biasa. Pak Karim, ini untuk pembagian tadi ya, kalau kita bicara tentang pembagian sembako ya di dalam rangka bakti sosial, apakah yang disebutkan pada tadi itu juga turut dibagikan kepada masyarakat ya? Iya. Ya, bagaimana Pak Karim? Ya, termasuk yang disampaikan kemudian kita tadi itu yang kita bagikan ke masyarakat. Iya.
Oke, baik. Jadi seperti katakanlah mungkin ayam tadi ya, hasil ternak ya, telur maaf ya, telur, lalu kemudian ada ikan juga ya, dan juga cabai dan lain sebagainya, itu yang kemudian turut diberikan kepada masyarakat. Luar biasa. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat? Karena kan tiba-tiba ada anggota BRIMOB datang memberikan bantuan gitu kan, kira-kira bagaimana? Tanggapan masyarakat sangat positif, mereka senang dengan adanya bantuan kita. Dari hasil ternak kita yang kita bagikan ke masyarakat, di ternak atau hasil kebun kita. Baik, jadi kemungkinan karena lahannya luar biasa besar gitu kayaknya Pak Danu ya, jadi seharusnya bisa dimaksimalkan gitu ya, dimanfaatkan betul-betul untuk bagaimana supaya bisa mendukung program dari pemerintah tadi. Baik, nah saya ke Pak Danu lagi. Pak Danu, ini kalau kita bicara tentang prestasi gitu kan BRIMOB, 80 tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa usianya tidak muda lagi dan tentu sudah banyak sekali prestasi membanggakan yang dicapai oleh BRIMOB khususnya Polda Gorontalo sendiri. Nah, kira-kira mungkin bisa dirunut kembali Pak Danu, apa saja kemudian prestasi-prestasi membanggakan yang sudah dicapai oleh BRIMOB Polda Gorontalo? Baik, alhamdulillah Mas, kami baru 5 bulan juga sebenarnya menjabat, tapi nggak apa-apa ya. Untuk prestasi anggota Sat BRIMOB ya, yang pertama tadi ketangkasan menembak reaksi, itu alhamdulillah setiap tahun, setiap waktu ikut event pasti juara ya. Nah, kemudian yang kedua bela diri, kita juga ada tim bela diri kami, yang pertama MMA dan karate. Nah itu alhamdulillah dapat juara juga ya. Itu kemudian prestasi yang lain itu kami setiap tahun juga ada penugasan ke luar negeri, apa namanya FPU ya, ke luar negeri. Itu anggota kami selalu ikut, alhamdulillah kepilih itu ikut. Ya, jadi ikut seleksi dapat. Oh, berarti memang itu diseleksi ya? Untuk perdamaian. Oke, misi perdamaian. Misi. Nah, itu. Itu masuk prestasi. Itu masuk prestasi juga ya. Nggak semua orang bisa untuk ikut perdamaian dunia. Apalagi memang ada seleksinya ternyata ya, Pak. Baik. Bisa lancar bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Berarti untuk BRIMOB Polda Gorontalo rajin memang mengirimkan ide anggotanya tiap tahun ya. Setiap tahun ya. Kita ada perwakilan. Baik, luar biasa tentunya. Ada perwakilan, bahkan ada anggota kita yang ini Ibu Bribka Diana. Itu sudah berapa tahun ini beliau ikut terus, kemudian sampai sekarang masih di Hubinter, diperbantukan maksudnya ditarik di Hubinter untuk diperbantukan di sana terkait dengan seleksi maupun bahkan Ibu Diana ini dipakai oleh Hubinter ke luar negeri untuk jadi juru bahasa. Iya. Luar biasa. Ibu Diana itu menguasai berapa 3 kalau tidak salah bahasa asing. Menguasai 3 bahasa asing ya. Wah. Dan saya kira itu tidak mudah ya Pak Danu ya, dan itu sesuatu yang prestasi membanggakan dari BRIMOB Polda Gorontalo. Nah, Pak Karim, mungkin saya tertarik juga bertanya terkait dengan apakah memang ada katakanlah mungkin sesuatu yang memang perlu dipersiapkan kepada anggota-anggota ini, karena tadi disampaikan bahwa harus ada regenerasi untuk yang kemudian kalau tadi ada Ibda Gani gitu kan, harus ada regenerasi gitu. Apakah memang hal ini dipersiapkan setiap tahunnya di Satuan BRIMOB Polda Gorontalo sendiri untuk bagaimana supaya bisa mengikuti event-event yang mendatang gitu? Iya, terima kasih. Maksudnya tips-tipsnya itu ada untuk mempersiapkan atlet kita atau regenerasi yang kita siapkan untuk ikut event. Pertama latihan, selalu latihan, atau kalau dia sering latihan pasti dia akan mahir. Kemudian kita lombakan. Kita perlombakan kalau ada kayak cabang menembak ataupun olahraga, kita lombakan siapa yang meraih prestasi, nah itu yang kita jadikan atau tunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti event nasional gitu ya. Baik. Jadi memang itu sebagai bagaimana supaya memacu ya anggotanya untuk kemudian bisa berprestasi juga gitu kan. Baik. Nah, Pak Danu, ini bagaimana kira-kira kalau dari Pak Danu sendiri sebagai Dansat BRIMOB untuk memotivasi anggotanya supaya ayo harus lomba-lomba untuk berprestasi gitu kan. Bagaimana kira-kira Pak Danu? Baik, Mas, terima kasih Mas. Ya, pertama
harus rajin. Ya. Ya, rajin. Itu awalnya dia harus rajin, anggota harus rajin. Terus dia harus sehat. Ya. Ya, rajin, sehat. Percuma kalau dia pinter, dia profesional, kalau dia sakit percuma. Betul. Ya, rajin, sehat. Nah, itu yang selalu saya motivasi ke mereka. Kalau dia tidak rajin, sering bolos, udah. Nah, itu salah satu ya itu ya. Jadi rajin, sehat. Ya itu satu, rajin berdoa juga lah. Ya, tentunya ya. bersyukur ya itu. Jadi sebenarnya itu tips-tipsnya sebenarnya untuk anggota gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang terkait dengan event yang kemudian harus diikuti gitu kan, tentu harus pintar untuk membagi waktu juga gitu. Dan antara tugas dengan bagaimana kemudian latihan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Dansat sendiri bagaimana kira-kira Pak Danu? Sekali lagi itu memang kita mendoktrin anggota untuk disiplin. Ya. Doktrin kita untuk disiplin. Disiplin dalam tugas. Dia harus disiplin dulu. Jadi tepat waktu ketika kemudian tugas ya tugas gitu kan. Tapi ketika ada waktu untuk latihan, manfaatkan betul-betul untuk latihan gitu ya. Baik. Jadi luar biasa. Jadi memang panutan sekali ya. Jadi harus dilihat dulu pimpinannya seperti apa ya, lalu kemudian mampu untuk memotivasi para anggota aja gitu. Baik. Saya ke Pak Karim untuk bagaimana supaya memberikan semangat kepada para anggota BRIMOB ini kan tentu bukan hanya semangat saja yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya para anggota ini bisa berlatih dengan baik gitu kan, tentu harus didukung juga dengan peralatan. Nah, bagaimana terkait dengan itu? Apakah memang di BRIMOB Gorontalo sendiri atau BRIMOB Polda Gorontalo sendiri dari segi peralatan dan lain sebagainya itu sudah memadai semuanya, Pak? Terima kasih. Kalau terkait peralatan untuk di Sat BRIMOB, kalau untuk kayak persenjataan itu kita sudah memadai. Bahkan kalau dijumlahkan untuk persenjataan kita dengan personil yang ada, masih kebanyakan senjatanya, Pak. Dibanding personil yang ada. Lebih banyak senjatanya daripada personil ya. Jadi memang bisa dibilang lengkap ya, Pak ya? Lengkap, insya Allah. Sudah lengkap. Oke, hampir setiap tahun kita mendapatkan penambahan peralatan dari baik dari Korbrimob maupun dari Polda kita sendiri. Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk baik untuk tugas atau mungkin untuk latihan itu tersedia semua untuk peralatannya gitu ya Pak Karim ya, bisa dibilang tersedia lengkap semuanya. Baik. Tersedia semua. Baik, oke. Nah tadi sempat disinggung juga terkait dengan misi perdamaian yang diikuti oleh salah satu anggota BRIMOB gitu kan. Nah ini kalau tadi disampaikan ada seleksinya gitu kan. Nah ada seleksinya. Apakah memang setiap tahun ada seleksi untuk kemudian ada anggota BRIMOB yang dikirimkan ke misi perdamaian? Gitu? Iya. Setiap tahun itu ada seleksinya. Bahkan di tahun ini kita ada perwakilan sekitar ada 3 orang, ada 1 Polwan, kemudian ada 2 Polki. Itu perwakilan dari masing-masing batalion. Kalau yang Polwan itu dari Detesmen Gegana, Bribda Kristi. Itu terpilih juga, alhamdulillah terpilih jadi perwakilan dari Polda Gorontalo, BRIMOB Polda Gorontalo untuk ikut misi perdamaian. Apakah memang itu dipersiapkan sejak jauh-jauh hari atau mungkin dari beberapa tahun terakhir untuk kemudian bisa mengikuti atau lolos seleksi dari itu, Pak? Ya, dipersiapkan, Pak. Terutama mengenai bahasa. Bahasa itu kalau rata-rata anggota kita itu dia ikut bimbel, kemudian ada kayak pelatihan yang dilaksanakan sampai dia mendapatkan sertifikat untuk dijadikan untuk persyaratan ikut seleksi. Oke, baik. Jadi memang tidak instan gitu ya, tetap ada prosesnya. Ya, lalu kemudian ketika mengikuti seleksi lalu bisa terpilih seperti itu ya Pak Karim ya. Ada persiapan, kalau tidak ada persiapan nonsen bisa berhasil. Karena saya kira tidak sedikit yang mengikuti seleksinya, Pak. Banyak sekali yang mengikuti. Yang ikut tapi cuma beberapa orang saya yang lolos untuk terpilih jadi perwakilan. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, tapi biasa kita luar biasa kalau cerita dari Pak Danu dan juga Pak Karim, memang ini BRIMOB tentunya
kalau bisa dibilang latihannya pasti setiap hari gitu kan. Dan memang bukan hanya dalam rangka untuk, kalau tadi mungkin kita bahas tentang event yang diikuti, bukan hanya terkait dengan itu, tapi juga bagaimana kemudian mereka selalu siap untuk bertugas di lapangan tentunya ya. Baik, nah saya ke Pak Dansat lagi. Pak Dansat, ini kita sedikit mungkin berbicara tentang pengalaman gitu kan. Kalau kita bicara Brimobnya, oke, sudah 80 tahun. Kalau dari Pak Danu sendiri, sudah berapa tahun kemudian sampai dengan sekarang ini Pak, sebagai anggota Brimob? Hampir 26 tahun. 26 tahun ya. Oke, luar biasa. Tantangannya kira-kira Pak Danu terkait sebagai menjadi seorang Brimob gitu kan. Apa kira-kira yang tantangan terbesar selama 26 tahun ini? Tantangan. Sebenarnya untuk tantangan tuh tidak kalau memang kita sudah niat tugas yang baik, insya Allah tantangan bisa kita lewati. Itu ya. Tantangan penting niat dulu. Niatnya dulu gitu kan. Baik. Moral kita baik. Niat kita, fisik, jasmani kita baik. Insya Allah tantangan. Jadi tidak ada kemudian tantangan besar sebenarnya. Mau di darat, di laut, di udara, kita siap. Oke. Jadi kalau mungkin saya bisa kutip adalah tantangannya walaupun sebesar apapun, tapi kalau niatnya lebih besar dari itu, ya apapun bisa dilewati gitu ya, Pak Danu ya. Baik. Niat baik. Niat baik tentunya ya. Baik. Kalau dari Pak Karim sendiri mungkin sudah berapa tahun berkarir? Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun ya, selisih mungkin setahun gitu ya. Oke. Pak Karim mungkin bagaimana terkait dengan suka duka mungkin atau tantangan selama 26 tahun ini, 25 tahun gitu sebagai anggota Brimob? Setiap perjalanan tugas itu pasti ada tantangannya. Tapi alhamdulillah kalau kita seperti yang dikatakan kemudian kita tadi, kalau kita ada niat ataupun ikhlas untuk melaksanakan tugas tersebut, insya Allah seberat apapun tantangan yang kita hadapi pasti akan terlewati. Baik, jadi kembali lagi sebenarnya pemirsa ya, bahwa niat bagaimana kemudian untuk mengabdi tentunya kepada negara dan juga kepada masyarakat itu ketika itu jauh lebih besar, maka apapun tantangannya bisa tentunya dilewati ya. Baik, nah kalau kemudian kita kembali lagi kepada dalam rangka HUT ke-80 Brimob, apa kegiatan yang sedang dilaksanakan sekarang atau mungkin yang kemudian sekarang mungkin lagi ditinggalkan oleh Pak Danu dan juga Pak Karim, mungkin yang sementara jalan sekarang Pak? Sekarang? Iya. Sekarang lagi ada panggung prajurit. Panggung prajurit. Ini mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa. Ini panggung prajurit yang seperti apa nih Pak? Gitu. Panggung prajurit itu sama, kita mensyukuri nikmat Allah ya, terutama merayakan ulang tahun Brimob ini. Jadi anggota harus senang semua. Itu namanya panggung prajurit. Anggota nggak boleh ada yang susah. Harus semua senang. Tapi senang yang positif. Ya, senang untuk bergembira bersama-sama merayakan. Itu panggung prajurit. Ya. Tapi tetap terpimpin, dengan baik. Ya. Dan itu semua diikuti oleh semua anggota Brimob, Pak Danu? Diikuti semua anggota kecuali yang tugas piket. Kecuali yang tugas piket ya, tetap harus ada yang jaga gitu ya. Harus ada yang tugas piket juga. Baik. Nah Pak Karim, ini panggung prajurit yang disampaikan oleh Pak Dansat tadi, bahwa apakah ini menjadi bagian daripada kegiatan dalam rangka HUT ke-80 Brimob, Pak Karim? Iya, terima kasih. Kalau untuk panggung prajurit itu sendiri, memang sudah menjadi bagian dari kegiatan hari ulang tahun Brimob. Setiap setelah giat kita merayakan melaksanakan syukuran hari ulang tahun kita maupun upacara. Biasa setelah upacara maupun syukuran itu dilaksanakan panggung prajurit. Panggung prajurit. Kemudian untuk tahun ini lebih diinstruksikan dari pusat. Nah, kita harus laksanakan panggung prajurit ini. Berarti memang ini setiap hari ulang tahun Brimob pasti ada panggung prajurit gitu ya? Setelah syukuran, setelah upacara. Ada panggung prajurit gitu. Nah ini mungkin kita masih membayangkan kira-kira panggung prajurit ini seperti apa gitu kan. Nah ini menarik, tentunya kita akan gali sebentar. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini pemirsa.
saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Dan belajar baik, keras, cinta, air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa dan masih membahas terkait dengan edisi spesial HUT Brimob ke-80 tahun, dan tentu kita sudah banyak membahas tentang apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan, prestasi membanggakan yang kemudian sudah dicapai oleh Brimob, khususnya Polda Gorontalo, Brimob Polda Gorontalo, dan juga tadi sedikit terakhir mungkin sebelum break kita sempat bahas juga tentang bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan termasuk panggung prajurit gitu kan. Nah, sedikit mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa, Pak Karim. Ya. Ini panggung prajurit seperti apa? Apakah di situ para katakan mungkin anggota Brimob bisa bernyanyi dan lain sebagainya, mungkin bisa digambarkan oleh Pak Karim, Pak? Kalau untuk panggung prajurit sendiri kita laksanakan seperti nyanyi-nyanyi. Ya. Bernyanyi, kemudian biasa joget, kemudian kita lombakan siapa yang terbaik, lombakan ya, siapa yang terbaik itu yang kita berikan reward. Dia senang mereka. Untuk membangkitkan supaya mereka lebih giat lagi mengikuti panggung prajurit. Iya, jadi ini sebenarnya kegiatannya sebenarnya menggambarkan bahwa Brimob tidak selalu yang harus latihan keras dan lain sebagainya, tetap juga ada waktu-waktu untuk santai gitu kan. Mungkin salah satunya adalah panggung prajurit tadi ini ya, Pak Karim ya. Oke, ini diikuti oleh semua anggota Brimob gitu kan, kecuali yang piket gitu kan. Oke. Seluruh anggota Brimob bahkan dengan anggota bayangkari kita. Oke. Sama bayangkari istri juga diikutkan ya. Anggota Brimob. Turut merayakan giat panggung prajurit. Apa saja yang diperlombakan selain menyanyi, joget, dan apa saja mungkin kegiatan-kegiatannya? Kalau di panggung prajurit itu yang menonjol itu menyanyi atau joget itu. Joget ya. Oke, dan kayaknya di situ ya mungkin semua anggota menikmati gitu kan, karena bisa jadi sebagai refreshing juga sebenarnya gitu kan, dengan aktivitas mungkin setiap harinya gitu. Pak Dano, ini apakah memang kegiatan seperti ini hanya ada di HUT Brimob saja, atau mungkin di hari-hari tertentu juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini? Katakanlah mungkin kegiatan untuk refresh untuk para anggota Brimob sendiri, Pak. Baik, terima kasih Mas. Ya, untuk kegiatan ini ya, refresh personil ini anggota. Jadi selain panggung prajurit, kami tuh setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali lah ya, kita ngadakan semacam olahraga bersama. Oke. Olahraga bersama sama anggota. Setelah olahraga bersama kita adakan aerobik. Setelah aerobik kita adakan itu perlombaan kecil-kecilan. Nah itu. Nah, jadi tidak panggung prajurit aja, tapi kita adakan olahraga bersama. Di situ ada senam, ada aerobik, ada perlombaan kecil-kecil itu. Nah, situ di lapangan, sama mereka. Ada tenda.
Oke, jadi memang kalau bisa dibilang bahwa tidak hanya pada saat HUT saja gitu ya. Di beberapa kesempatan pun memang sempat dilakukan kegiatan dan kalau ini mungkin kalau kita lihat di layar kaca pemirsa TVRI Gorontalo, ini kegiatan apa mungkin Pak Karim bisa dijelaskan kepada pemirsa? Terima kasih. Ya. Ini kegiatan bakti kesehatan ini donor darah. Oke. Dalam rangka hari ulang tahun Brimob ini kita laksanakan donor darah di Mako kita. Kemudian kita undang ada yang dari masyarakat, kemudian ada juga dari TNI kalau kemarin sama-sama dengan kita untuk melaksanakan donor darah. Dengan Bayangkari kita juga. Bayangkari 1 Brimob. Baik. Nah, ini untuk donor darah sendiri bagaimana? Apakah memang ada target khusus dari Brimob untuk semua anggota harus donor nih atau gimana gitu? Kalau untuk semua anggota tidak, Pak. Saya kan di celah-celah kegiatan donor pun ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita tentang donor ini. Kebanyakan dari masyarakat yang kalau sudah cari-cari mungkin di PMI kosong, mereka menghubungi kita, minta bantuan untuk bantuan anggota untuk donor darah. Sama kalau terbagi-bagi ya. Golongan darah A itu yang sering sulit. Kalau O mungkin kebanyakan kita golongan darah O. Yang A itu A atau AB itu yang sulit. Jadi sering dari masyarakat itu minta bantuan kita untuk bantuan donor darah. Berarti memang bukan hanya ada katakanlah mungkin ada event tertentu atau apa, memang masyarakat juga sering datang untuk kemudian minta donor dan lain sebagainya gitu. Dan anggota selalu siap untuk memberikan donor darah gitu ya. Kita selalu siap. Selama kita tidak tugas atau melaksanakan siaga, kita luangkan waktu kita untuk tetap membantu masyarakat. Baik. Nah, saya juga mendapatkan informasi tadi bahwa memang ada kegiatan olahraga seperti yang disampaikan oleh Pak Danun tadi, ada kegiatan olahraga tetapi juga melibatkan masyarakat. Apakah memang ada seperti itu Pak Karim dalam rangka HUT Brimob ke-80 ini? Ya ada. Kemarin pas dalam rangka menyambut hari ulang tahun ini kita mengundang masyarakat di sekitar kita dengan abang-abang bentor untuk kita olahraga bersama. Kita awal dari jalan sehat, kemudian jalan sehat di seputaran Mako kita. Kemudian kita lanjutkan dengan olahraga bersama. Setelah olahraga bersama, pada saat olahraga itu, pada saat jalan sehat itu kita bagikan bentuk kayak door prize. Untuk masyarakat. Jadi siapa yang beruntung ya dia mendapatkan door prize itu. Kemudian setelah olahraga pun ada pembagian sembako yang kita berikan ke masyarakat yang datang sama-sama olahraga dengan kita. Jadi ada door prize-nya, ada juga sembakonya luar biasa gitu. Dan memang lagi-lagi melibatkan masyarakat di sini sebenarnya ya. Jadi apapun kegiatannya pasti melibatkan masyarakat ya. Oke, Pak Karim tadi kemudian disampaikan bahwa dilibatkan masyarakat untuk ikut jalan sehat. Nah, ini bagaimana untuk mobilisasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini? Apakah memang ada undangan khusus gitu ke RT RW setempat atau mungkin bagaimana Pak Karim? Kita sampaikan ke para kepala desa dan kepala desa disampaikan ke perangkatnya yang ada di desa RT, itu untuk kita laksanakan olahraga bersama. Kemudian kita sampaikan juga di samping olahraga bersama ada pembagian paket sembako ya. Jadi memang semangatnya bukan hanya semangat olahraga juga, tapi alhamdulillah ada dapat sembako nih gitu kan. Baik, luar biasa. Pak Danu, ini kegiatannya luar biasa di dalam rangka HUT ke-80 Brimob dan apakah memang untuk kedepannya juga akan seperti ini terus gitu Brimob untuk khususnya kepada masyarakat Pak Danu? Ya, baik. Terima kasih Mas Yayat. Ya, tentunya ya, karena itu sekali lagi kita ini lagi membangun kepercayaan kepada masyarakat. Ya, kegiatan Polri untuk dipercaya masyarakat. Jadi ya, terus kita gencarkan untuk bermasyarakat ini, ya bermasyarakat. Jadi saling merangkul masyarakat. Ya, jadi kalau ada apa-apa di masyarakat, masyarakat pasti akan lapor ke kita, ke Brimob atau polisi. Itu. Jadi itu keuntungan kita untuk kalau ada apa-apa di masyarakat, ada kejadian kecelakaan, kejadian lain-lain, masyarakat cepat lapor ke kita dan kita siap melakukan respon cepat.
kejadian-kejadian masyarakat itu. Gitu. Jadi sebenarnya ini kembali lagi sebenarnya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Brimob ya, bukan hanya pada saat HUT ke-80 ini saja, tetapi di kegiatan-kegiatan sebelumnya dalam rangka untuk bagaimana supaya Brimob bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat ya, dan stigma mungkin katakanlah Brimob mungkin agak takut kalau misalnya kalau mau ketemu Brimob atau dekat dengan Brimob agak takut gitu kan. Nah, itu bisa tidak ada lagi gitu ya, stigma seperti itu tidak ada lagi gitu. Nah, Pak Karim mungkin bisa dijelaskan juga bahwa kalau kita bicara di sekitaran mungkin Mako ya gitu. Nah, pastikan ada masyarakat yang tinggal di sekitar Mako gitu kan. Ada pelibatan khusus mungkin di masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan selain kegiatan bakti sosial tadi gitu. Kalau untuk pelibatan masyarakat di seputaran Mako ya. Biasa kita kerjasama dengan perintah desa, kita laksanakan bakti untuk bersih-bersih lingkungan, maupun pembersihan tempat-tempat ibadah. Itu yang kita laksanakan bersama masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Jadi memang selain kegiatan bakti sosial juga kerja bakti bersama juga sebenarnya itu ya. Dan itu membangun sebenarnya hubungan yang baik antara Brimob dan juga masyarakat gitu kan, karena sering intensitas ketemunya juga sering dapat di situ ya. Baik, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Mungkin saya mulai dari Pak Karim mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dan mungkin ada sedikit penyampaian terkait HUT Brimob ke-80 tahun ini. Silakan Pak Karim. Terima kasih. Di usia kami yang ke-80 ini kami dituntut untuk tetap harus bermasyarakat, dan mudah-mudahan di usia kita yang ke-80 ini mudah-mudahan Brimob ke depan semakin dicintai masyarakat. Kebetulan di tahun ini pun kita tema hari ulang tahun kita pada tahun ini itu Brimob presisi untuk masyarakat. Brimob presisi untuk masyarakat. Brimob presisi untuk masyarakat. Baik. Kita dituntut harus lebih dekat dengan masyarakat. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Karim. Mungkin dari Pak Dansat mungkin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan harapannya dan juga dalam rangka HUT ke-80 tahun Brimob. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Yayat. Harapan kami di usia ke-80 ini, kami tetap bisa merangkul masyarakat, stakeholder juga ya, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu harapan kami ya. Jadi sesuai dengan slogan kami juga, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Baik. Jiwaraku demi kemanusiaan. Baik, luar biasa ya. Baik, dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dansat ya, Pak Danu sudah hadir bersama kami di sini. Pak Karim, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, dan tentunya kita berharap ke depan Brimob bisa semakin maju lagi, bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, dan program-program kegiatannya ke depan bisa sangat menyentuh masyarakat, dan stigma terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan agak takut dengan Brimob itu bisa hilang tentunya ya. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan Gorontalo Menyapa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Brimob untuk Indonesia, Brimob untuk masyarakat. Kita ketemu lagi di Gorontalo Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.